Kita mau bikin video unboxingnya bareng sama anak aku Aras ya. Dan dia sebenarnya tuh baru banget mulai mengerti sama hal-hal yang ada di sekitar. Nah aku tuh pengen lihat reaksinya Aras aja ya. Pas aku unboxing tuh dia akan seperti apa guys ya. Nah, hewan nak YouTuber bang. Dia mau lihat dia ya sama Aras. Hey guys tuh. Kenapa sih? Iya. Kamu suka kura-kura? Apa Aras suka kura-kura kayak aku ya guys? Oke guys, video kali ini kita mau bikin video unboxingnya bareng sama anak aku Aras ya. Dan dia sebenarnya tuh baru banget mulai mengerti sama hal-hal yang ada di sekitar. Karena kan umurnya masih 5 bulan mau ke 6 bulan ya. Bentar lagi 6 bulan dia guys ya. Jadi dia tuh lagi penasaran banget sama sesuatu dan lagi mempelajari sesuatu banget gitu guys ya. Udah mulai bisa duduk tapi harus disangga kayak gini. Nah aku tuh pengen lihat reaksinya Aras aja ya. Pas aku unboxing tuh dia akan seperti apa guys ya. Bukan dia yang unboxing karena dia juga gak akan ngerti. Ini juga dia lagi liatin apa ya. Masuk konten nih, nggak masuk konten nih. Aduh. Jadi kasih ginian ya. Siapa tonton dia tiba-tiba halo guys gitu. Ya, kalau misalnya Aras bete, kalau misalnya Aras bingung, kalau misalnya Aras nangis, aku akan lanjutkan sendiri guys ya. Jadi ini dia paketannya, ada 8 paket ya di depan Aras sama di depan aku. Ya, nanti bakal kita coba buat buka satu-satu guys, kayak gitu, oke? Jadi mungkin ini kita turunin dulu, kita buka satu persatu guys. Guys, kita bakal coba buat buka dari yang nomor 6 dulu. Aras gimana sayang? Ini lagi ngapain sih gitu ya? Dia sangat bingung guys ya. Kita coba buat buka ya guys. Nih, Baba pelan-pelan bukanya. Aku dipanggilnya Baba BTW ya. Baba pelan-pelan bukanya. Nanti Aras lihat isinya apa ya. Aras nggak usah ikut megang ya nak ya, karena takut kenapa-napa aja guys. Lebih ke lihat aja dia. Dan ini adalah guys Sarah leopard gecko ya. Ada leopard gecko. Hai. Kita coba buat pegang. Nih. Nah, hewan nak. YouTuber bang. Dia mau lihat. Dia lihatnya kemana aja guys. Itu Aras, sayang, nih, tuh, tuh, guys, nah tuh guys ya, Aras baru lihat ya. Aras tau nggak ini apa? Ini leopard gecko nak tuh. Ini dia reaksi Aras. Aku takut dia nyabak. Dia tuh bener-bener kayak gak ada takutnya sih guys ya. Kemarin juga aku kayak bikin video memperlihatkan dia ke kum pertama kali. Kemudian mau dipegang kumumnya. Sebenarnya gak gigit sih ya. Cuman aku dikira tangan Aras sayuran. Jadi sama aku istilahnya dicegah guys. Nih tuh ya. Lihat nah, ini adalah leopard gecko nak tuh. Ini adalah hewan yang mudah dipelihara sekali nak. Nanti kira-kira kamu bakal suka sama hewan gak ya? Sudah gede ya. Nih leopard gecko. Bingung guys dia ya, benar-benar tidak ada ekspresi apa-apa dari awal, tidak ada senyum, tidak ada apapun itu. Tuh, tapi dia mulai kepo tuh. Itu apa Baba? Ini leopard gecko namanya, sejenis hewan-hewan. Oke. Dia tuh baru bangun sekitar 10-15 menit yang lalu ya guys ya. Cuman biasanya kalau baru bangun ya, pertama dia masih agak linglung juga. Terus yang kedua dia nggak begitu rewel sih, lebih ke kebingungan tuh, masih ngantuk ternyata ya, lebih ke kebingungan. Oke, jadi ini yang pertama, kita langsung lanjutkan saja guys ya. Mystery box yang keduanya guys. Guys, aku mau coba buat deketin ya. Oke. Kepo tahu sebenarnya itu mau pegang sebenarnya. Tuh ya, kita lanjutin ya guys. Oke, ini yang kedua ya guys. Dia bener-bener bengong aja ya. Ini yang kedua ya. Kita coba ya Aras ya. Pelan-pelan aja ya nak ya. Ekspresi Aras bener-bener polos sekali guys. Tidak ada ketertarikan, tidak ada kekagetan apapun. Nah, ini lihat aja kagak ya guys ya. Ada kamar snapping turtle nah, lihat nih. Kalau ini kura-kura galak guys, jadi nggak boleh terlalu dekat juga sama Aras. Hey guys tuh. Kenapa sih? Iya. Kamu suka kura-kura? Apa Aras suka kura-kura kayak aku ya guys? Aras suka kura-kura nggak? Nih. Ini sebenarnya CST tapi kalau masih kecil kayak gini, apalagi dia nggak di air sih, dia akan aman sekali ya guys. Tuh. Mau dipegang sama Aras guys, cuman aku tidak akan memperbolehkan dia memegang. Ini CST ukurannya udah agak gede ya guys. Tuh. Ini udah gemoy sekali guys bagian tubuhnya. Ngantuk ya nak? Masih ngantuk ya? Masih ngantuk dia guys. Bener-bener gak ada sepatah dua patah kata pun guys ya. Dia hanya terdiam ya sambil membingungkan guys ya. Ini lagi apa sih sebenarnya gitu? Ini yang Baba lakuin setiap hari nak. Kalau sekarang aku cuma pengen istilahnya tuh gimana reaksi dia ke hewan-hewan sih guys. Aku tuh pengen kayak dikamerain, kenapa? Supaya aku bisa ngeliat lagi dan bisa mengabadikan gitu ya guys ya. Dan ternyata entah masih terlalu kecil atau gimana, dia tidak ada ketertarikan yang terlalu tertarik, atau mungkin dia ngantuk atau gimana, aku juga nggak begitu paham. Yang pasti dia seperti boring guys ya. Aras tuh, ini namanya kamar snapping turtle. Oke.
guys. Dia malah ngeliatin mikrofon ya. Common snapping turtle ini tuh sebenarnya ukurannya bisa gede banget ya, sama kayak Wumbo guys ya. Wumbo juga adalah salah satu common snapping turtle aku yang ada di rumah ya guys ya. Itu ukuran sudah sangat besar. Nah ini juga sebenarnya tuh adalah yang di mystery box ini tuh adalah beberapa hewan-hewan yang ada di rumahku sebenarnya guys ya. Dan aku tuh memang sengaja hewan ada di rumahku supaya aku tahu hewan-hewan yang di unboxing tuh nggak berbahaya, supaya nanti kayak ada aras pun nggak begitu gimana-gimana ya guys ya. Dan nggak seru sebenarnya bikin videonya kalau misalnya aku tuh nggak bareng sama aras, kalau nggak bareng sama istriku gitu guys. Karena beberapa hewan walaupun aku nggak tahu nih ya apa aja yang ada di dalam kotaknya, tapi kalau aku udah buka kotaknya tuh aku tahu memang ini adalah salah satu hewan yang aku pelihara kayak gitu ya. Gimana? Takutnya sama ini? Gitu aja takut. Chester kalau masih kecil gini mah dia nggak akan gigit, apalagi di darat gini dia nggak akan kenapa-napa guys. Tuh saya mau dipegang sama aras ya, malah megang mikrofon. Oke, guys, kita lanjut saja ke mystery box selanjutnya ya. Ini yang nomor 9. Coba nak, kalau masih kardusnya mah dia tertarik guys kalau masih kardusnya. Nih, bawa turunin dikit ya. Nih, kardusnya nih. Wah guys, suka dia ya. Kayaknya nanti dia kalau udah gede bisa unboxing guys ya. Ini kita Baba buka ya. Ini Baba yang megang-megang hewan cuma di tangan kanan nih. Tangan kiri aku sengaja bersih ya guys. Ini apaan nih? Hah. Kan? Ini adalah siput guys. Siput yang kemarin aku beli ya, kalau teman-teman tahu yang video aku kemarin itu di Reptiltopia itu guys ya. Aku kan bawa siput guys. Ini adalah siputnya ya, African snailnya. Lihat nak, African snail nak, kecil nak. Oh, ini kayaknya nggak bener guys. Udahlah, kita lepasin aja ya. Soalnya arasnya juga bener-bener kayak malah fokusnya ke mikrofon guys. Soalnya menyala-nyala sepertinya ya. Nah lihat nak, ini siput nak. Ini siput Afrika nak. Siputnya nggak gerak sih guys, cuma diem aja ya. Ini adalah giant African snail. Jadi ini bisa gede ya guys ya. Mungkin segede kepala aras guys ya. Gede banget itu kan. Adalah salah satu siput terbesar yang ada di dunia. Cuman ini ukurannya masih kecil ya guys. Dan dia selalu makan ini. Dia makannya banyak sebenarnya guys ya. Makan sayur-sayuran. Jadi seperti ini kondisinya karena sedang berlindung guys. Nah siput ini beda sama kelomang ya. Kalau kelomang itu kan kalau dia gede tuh si cangkangnya nggak ikut gede. Kalau siput itu cangkangnya ikut gede. Karena cangkang ini adalah salah satu organ yang memang bawaan dari siput guys. Kalau kelomang itu kan sebenarnya dia ngambil cangkang siput ya. Baik siput seperti ini mungkin ada beberapa yang diambil ya kalau misalnya ketemu ya guys ya, cuman terlalu rapuh sih. Biasanya cangkang yang lebih keras seperti siput-siput laut guys yang diambil sama kelomang, ataupun mungkin siput-siput lainnya guys. Kenapa sayang? Udah mulai boring? Nah, Aku tidur aja kalau kayak gini mah. seperti Aras tidak tertarik sama sekali ya guys ya. Mungkin kita buka 2 paket lagi aja ya. Kita buka 2 paket lagi, nanti sisanya biarkan aku saja guys ya sendiri ya yang mengunboxingnya. Di sini ada nomor 11. Ini juga nomornya mah random ya, sebenarnya random banget. Nih ada Aras nih. Ayo buka Aras. Nah, dia mulai melek nih. Tadi masih agak ngantuk-ngantuk nih, mulai melek. Ini apa nih? Wah. Kalau ini mah agak galak guys. Aras suka ininya. Nih guys. Ini adalah Tara Savannah Monitor guys. Tuh. Tapi nggak galak sih. Santuy ternyata ya. Lihat nak, ada sesuatu tuh nak di depan Aras nak. Oh, bete guys. Bosen dia guys ya. Ternyata Aras bosen guys. Kayak gini ya. Nah itu lihat terakhir tuh. Ini kayaknya unboxing terakhir aja sama Aras ya. Next nanti kita unboxing sisanya mah sendiri aja guys. Tuh Arasnya sudah tidak mau guys. Nih ada hewan nih. Ya, cari tempat tidur lain gue nih. Gak peduli dia guys. Dia nggak peduli. Dia malah kayak lihat tuh. Dia lihat lampu guys. Kok terang gitu kan. Emang fokusnya itu agak berbeda ya. Tuh giliran kita nggak nyorot dia baru ngeliat hewannya guys. Tuh nih, lihat nak. Hai. Tuh. Oh iya sayang. Yaudah guys ya, kayak gitu. Ntar kita bahas lagi, sekali kita unboxing lagi. Aku mau naruh Aras dulu, sepertinya Arasnya tidak mau ikut video unboxing ini guys. Oke, ini aku udah sendiri ya guys ya. Aku udah nggak bareng Aras lagi, karena aku juga nggak mau maksain dia ya. Maksudku sebenarnya aku tuh pengen ngeliat aja dia kondisinya seperti apa kalau misalnya ngeliat hewan. Karena mungkin ini adalah pertama kalinya dia tuh kayak disodorin hewan sedekat ini gitu ya guys ya. Yang terakhir tuh aku cuma nyodorin kum-kum doang guys ya. Ternyata ya dia masih bingung sih guys ya, masih kecil juga, jadi belum terlalu paham. Kita lanjut sendiri aja ya. Di sini tuh ada Salmon yang sebenarnya tuh kemarin tuh aku beli udah kayak sekitar beberapa bulan yang lalu ya guys. Lebih kecil dibandingkan ini ya. Cuman dia ukurannya kalau menurutku sih gedenya tuh nggak begitu signifikan banget ya guys. Aku nggak tahu kenapa, apa memang dia dapetnya genetiknya kecil atau memang normalnya seperti ini ya. Karena dulu juga kan aku tuh beli Salmon tuh nggak dari kecil-kecil banget ya guys ya. Atau mungkin kita hanya kasih makan jangkrik aja. Aku juga kurang paham. Yang pasti memang kalau Savannah Monitor ini tuh baiknya kan makan serangga ya guys. Dulu tuh aku tuh pernah punya mon-mon itu sama Safa kan kasih makannya nggak cuma serangga, kadang
ayam, kadang juga kayak tikus kayak gitu kan. Ternyata beberapa orang tuh bilang bagusnya kasih makannya serangga. Jadi aku dikasih makannya full jangkrik di sini, paling dikasih kalsium aja. Dan ya seperti ini guys ya perkembangan tubuhnya ya. Mungkin nanti intensitas makannya bakal aku tambah supaya dia makin gede ya, supaya dia lebih besar gitu guys. Cuma secara kesehatan sih aku lihat dia sehat sekali ya ini ya. Bener-bener oke banget guys kondisinya, nggak ada lemes-lemes, nggak ada kayak susah nafsu makan gimana gitu, enggak. Cuman badannya aja yang aku rasa agak kecil. Tahu deh wajar atau enggak ya? Aku tuh harus ngelihat teman satu batch-nya guys ya, seperti apa pertumbuhannya. Cuman kalau secara kebesaran sih dia lumayan membesar ya. Itu juga aku pernah sih pelihara kayak semacam bearded dragon ya guys. Bearded dragon itu aku pelihara dari kecil, kayak baru menetas gitu kan. Terus aku pelihara, ukuran tuh kayak kecil kayak gini, tapi ada satu momen tuh dia pertumbuhannya langsung gede gitu. Maksudnya langsung cepet guys pertumbuhannya. Dia kecil, nggak ngeh, tiba-tiba dia gede gitu guys. Nah siapa tahu si Sapmon ini juga bisa jadi seperti itu ya guys ya. Nih ini si Monmon Junior ya, si Monmon Junior ini guys ya. Ini penerus Monmon yang teman-teman kangenin sekali ya. Kira kita pelihara lagi yang ukurannya kecil, dan semoga treatment kita lebih bagus lagi untuk memelihara si Monmon Junior ini guys. Kita langsung aja ke next mystery boxnya guys. Walaupun aku bilang ini peliharaan aku, tapi tetap saja ini adalah mystery box yang aku tuh nggak tahu ya guys isinya apa ya. Nomor 5 apa aku nggak tahu nih. Tapi pas aku buka aku tahu karena yang peliharaanku di rumah kan. Langsung aja buat buka, dan ini adalah cara kelomang guys ya. Ternyata ada kelomang ya di sini ya. Kelomang yang gede di rumah ada tuh? Ada ya. Ini bawain ya kelomang kecil guys ya. Ini kelomang yang sepertinya asli dari Karapiak kemarin ya. Tuh guys. Ini kemarin kita kan ambil beberapa dari Karapiak ya. Salah satu adalah kelomang ini. Katanya tuh kelomang ini tuh banyak guys di daerah yang Pangandaran kemarin tuh banyak ya ternyata ya. Cuman kelomang ini dia tuh harus dicarinya pas malam hari katanya, dan agak masuk ke hutan-hutan gitu guys. Aku juga kurang paham sih ya bagaimana ya. Pokoknya cara nyari seperti itu, karena ini termasuknya kelomang darat, yang dimana kelomang darat itu tuh dia memang seperti namanya guys ya, hidupnya di darat. Tapi ada beberapa orang juga istilahnya tuh yang bilang tuh dia kalau dipelihara terus ada air lautnya juga sama air tawarnya juga. Beberapa orang tuh pakai air laut, tapi ada beberapa orang juga enggak. Bisa-bisa aja sih guys ya memeliharanya, cuman kayaknya lebih bagusnya ada air lautnya guys, kayak gitu ya. Ini tuh jenisnya tuh yang warna ungu. Warna ungu kayaknya sih yang warna ungu tuh sama kayak yang gede di rumah deh guys. Cuman ini ukurannya masih agak kecil, mungkin bisa gede lagi. Tapi aku juga takut salah ya guys ya. Takutnya memang ukurannya nggak bisa gede gitu guys. Cuman kayak gini doang. Soalnya aku nggak begitu mendalami kelomang. Mungkin teman-teman yang penghobi kelomang kan ada juga tuh, bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira sebenarnya itu ini spesiesnya apa? Cuman dari spesies ini tuh lumayan sering kita jumpai ya guys ya di berseliweran lah ya di toko-toko hewan. Kalau nggak di pasar-pasar kaget biasanya guys. Kalau di Bandung tuh ada di daerah Lewi Panjang gitu tuh memang kayak pengepul kelomang gitu, dan kalau mau beli di mereka tuh per kilo guys. Dibeli kelomang di kilo ya guys. Nah itu biasanya dibeli kiloan buat dijual lagi sama pedagang-pedagang yang suka jualan di pasar-pasar kaget. Biasanya sih seperti itu guys. Ini dia kelomangnya ya. Ini kayaknya ngambil tipe kelomangnya yang aktif ya, maksudnya langsung keluar-keluar aja walaupun dia agak terancam tuh ya. Karena ada beberapa kelomang juga yang dia tuh pasif sekali guys, diem doang gitu kan, kayak nggak keluar-keluar dari cangkangnya. Kalau mau makan baru keluar, kalau udah aman kondisinya nggak ada gangguan langsung baru keluar gitu guys. Nah kalau ini mah enggak. Kalau dia ini tipe yang ternyata cukup berani ya guys ya, tidak penakut gitu. Gitu. Enggak guys, dia malah apa sih, lu nggak jelas lu gitu guys. malah nantangin kalau dia ini ya. Tuh keren guys, ini kelomang. Sip lah, kita unboxing langsung aja ya guys. Ini masih ada 3 paket lagi, cuma 8 paket karena ya aku juga kan awalnya aku sebenarnya berharapnya sama Aras tuh sampai terakhir gitu kan guys. Aku takutnya Aras terlalu capek, terus dia udah keburu bete. Ternyata baru 4 paket juga udah bete ya guys. Jadi aku bawain cuma sedikit nih. Ini apa nih? Wah yang warna-warni guys. Oke, ini yang warna-warni ya. Ini udah agak gede ya guys. Ini kemarin kita beli, ukurannya udah lumayan besar guys. Sebenarnya kan kemarin kita beli 10 ya. Jadi sisa 5 ya. Ternyata sisa 5 guys. Kenapa? Karena kemarin tuh kayaknya sempat ada momen ketika si lampunya itu tuh tiba-tiba kayak mati gitu guys. Dan entah kedinginan entah apa, dan cuaca juga kan kalau teman-teman lihat sekarang tuh agak aneh ya. Kemarin panas banget, tiba-tiba ini hujan gede banget gitu guys. Terusnya dia berhenti, terusnya terpanas gimana, jadi kurang bagus lah cuacanya. Jadi beberapa ayam juga kurang oke gitu kondisinya guys. Nah, aku nggak ngerti ya, dari 10 ayam, aku kan sebenarnya kan kalau probabilitas yang aku pikirin kan 3 ekor yang akan lewat gitu kan. Sisanya tuh akan ada 7 ekoran gitu guys ya. Ternyata yang sisa 5 ekor, cuman kayaknya sih udah segede-gede gini, harusnya sih aman guys. Yang rawannya itu tuh kemarin, sebenarnya pas masih kecil banget itu kan rawan. Kalau udah segede ini kan cenderung lebih aman. Terus teman-teman juga bisa perhatiinnya si ayam warna-warni ini di bagian sayapnya ya. Tuh, sayapnya
udah mulai hilang guys ya warna oranye, karena memang dia membesar guys, dan ini adalah bulu baru. Tapi si bulu-bulu anaknya itu yang warna oranye itu dia nanti juga lama-lama akan tergantikan sama bulu yang baru, dan ntar lama-lama warna oranye hilang, kecuali di beberapa sisi guys ya. Aku juga agak lupa di sisi mana. Pokoknya kita akan tetap melihat ada secercah warna oranye walaupun dia sudah besar, tapi si warna oranye itu tuh di bagian leher atau di bagian apa aku agak lupa guys, kayak gitu ya. Nah aku kan heran ya, kemarin kan beli 10 guys, yang ayam oranye kan aku belinya 2 ya. Tapi si ayam oranye ini sesuai dengan hewan-hewan lainnya guys ya, kenapa yang warnanya oranye itu tuh dia barbar dan juga survivor guys ya. Jadi yang oranye dua-duanya hidup guys, benar-benar keren sekali nih. Pokoknya kalau teman-teman yang beli ayam warna-warni, mau yang kuat yang oranye guys. Oranye kayak kucing oranye ya, segala-gala per oranye-oranye pokoknya tuh akan hidup dan akan sehat guys. Kok dia bisa jinak seperti ini ya? Penasaran lagi ya. Padahal kalau Aras ngeliat ini kayaknya dia lebih tertarik, soalnya kan warnanya mencerang sekali guys. Dia bisa ngeliat tuh, ini juga dia lagi ngambek-ngambek nih, ngantuk kayaknya dia mau tidur ya guys ya. Namanya bayi juga kayak gitu. Makanya kalau teman-teman tuh punya saudara nih, misalnya lagi perkumpulan keluarga, terusnya tiba-tiba ada anak nangis kayak ngantuk ya. Memang bener guys ternyata ya, setelah aku punya anak tuh kalau Aras ngantuk tuh pasti dia kayak agak bete. Kayak tadi kayaknya dia ngantuk nih, jadi agak bete, bengong aja, terus tiba-tiba bete nangis gitu guys ya. Dan dia cuma pengen tidur padahal guys, kayak gitu. Nah ini dia, kalau Aras ngeliat mungkin dia lebih tertarik ya, karena kan nih ada suaranya nih kayak cicit gitu kan guys. Terusnya juga warnanya dia oranye mencerang sekali. Pasti Aras gemes, dan Aras juga kan punya mainan bebek-bebekan guys. Nah ini aslinya gitu loh, kayak gitulah. Oke, kita masukin lagi ya guys. Bagian bawahnya gimana sih ini? Oh bagian bawahnya mah tetap sih ini gendut guys. Waduh gendut ini guys ya, gendut sekali ini guys ternyata ya. Dia lama-lama juga susah gerak guys. Kalau yang kayak gini tuh ya, saking gendut-gendut nanti dia susah gerak gitu. Oke, ini ada apaan nih? Wow, kelihatan sih, jelas guys ya. Wow, dibawa ternyata guys ini ya. Kodok Pac-Man dibawa. Ini kodok Pac-Man guys. Oke. Ini dia ada perlawanan ya. Tuh udah sih, kalau warna hitam ini suka gigit guys. Tapi ngagetin gigitnya, kan kagetin guys. Aku tuh tahu dia bakal gigit tapi kaget gitu loh. Teman-teman juga mungkin tahu dia tuh bakal makan, bakal gigit tapi kaget, tetap kaget. Nah, karena dia tuh tiba-tiba guys ya, ini diem nih, tapi ntar tiba-tiba makan, suka tiba-tiba enggak gitu guys. Nah ini kodok yang aku pelihara dari kecebong guys kalau nggak salah ya. Jadi dulu aku pernah kayak membesarkan kecebong yang besar dan ujung-ujungnya jadi kodok, dan ini adalah kodok yang awalnya kecebong guys ya. Aku tuh kalau nggak salah ada beberapa ya, satu aku kasih atau gimana gitu, aku lupa ya guys. Cuman ini salah satu yang aku pelihara dari kecil sampai gede. Ini ukurannya udah hampir max size sepertinya ya. Jantan betinanya jujur aku kurang paham guys, cuman sepertinya ya, dan yang aku tahu kalau yang jantan itu tuh di bagian kakinya tuh suka ada item-item katanya guys. Jadi di bagian ujung jari-jarinya itu tuh ada item-item, itu katanya jantan, dan biasanya jantan ini tuh ukurannya lebih kecil kalau nggak salah dibandingkan betina kayak gitu guys. Ini aku udah pelihara kayaknya udah 2 tahunan lebih sepertinya ya, dan dia ukurannya segini, kayaknya udah max size juga. Sebagus-bagusnya aku pelihara kodok Pac-Man, aku tetap pelihara terbagus itu tuh cuman dipakein air sedikit seperti ini guys. Terusnya paling juga dikasih semacam apa ya, kayak busa filter yang dachron itu yang warna putih ya, sedikit buat daratannya. Kalau misalnya kita macem-macemin guys ya, maksudku ya kayak dimacem-macemin menggunakan kokpit, kalau nggak kayak semacam tanaman-tanaman guys, malah dia tuh lebih mudah mati ya kalau aku pelihara ya guys. Kadang-kadang kan pas dia makan kan suka nggak karu-karuan makannya guys, dia telan-telan aja. Mungkin kokpit ini tuh dia kan organik ya, jadi dicerna tuh lebih oke lah ya dibandingkan kayak pasir atau batu kayak gitu guys. Cuman karena si kokpit ini tuh terlalu banyak yang tertelan, dan biasanya kokpit itu juga kan nggak sebersih itu ya, karena dia berak di situ kan, di situ segala-gala. Nah itu mungkin yang bikin dia mudah meninggal guys. Mungkin ya, aku juga nggak tahu ya. Jadi aku sekarang kalau pelihara Pac-Man, ya udah di tempat yang lebih gede sih. Ini bukan cuma buat ngebawa doang ya. Biasanya aku di tempat yang lebih gede, dan ya udah dikasih air, terusnya airnya sedikit aja nih, paling segini doang guys airnya, paling tinggiin sedikit ya dari sini. Terus udah kayak gitu diganti air secara berkala. Udah gitu doang guys. Dan dia akan hidup sehat selamanya. Selamanya lah. pasti mati dong suatu saat, namanya makhluk hidup ya. Dan dia akan hidup lebih lama lah istilahnya guys ya. Yang aku sadari seperti itu. Dulu juga kan aku pernah punya kodok Pac-Man yang strawberry. Aku pelihara dari kecil juga gitu kan guys. Pokoknya cita-cita aku tuh kalau punya kodok Pac-Man tuh satu guys, dia bisa makan tikus. Itu doang cita-cita aku ya. Kalau udah bisa makan tikus berarti cita-cita aku sudah tercapai guys ya, untuk pelihara kodok Pac-Man itu kayak gitu. Nah ini apalagi ini ya guys, aku juga bener-bener nggak tahu sebenarnya aku guys. Bumbu, oh guys ternyata kura-kura ya. Aku memang merequest tidak boleh ada hewan yang berbahaya ya. Kan kayak kodok Pac-Man tadi sebenarnya ya bahaya juga sih kalau digigit bisa guys. Cuman kan ditaruh di suatu tempat jadi nggak bahaya. Nah ini ada dada merah juga. Wow ini jantan ya ini ya.
jantan ya Hinel ya. Mana ngerti nggak kalau kura-kura kayak gitu? Ngerti kan? Ini jantan ya kemungkinan ya. Nih teman-teman bisa lihat si bagian kloakanya tuh kayak deket sama pangkal ekor nih, biasa jantan guys. Dan dada merah tuh sebenarnya ukuran bisa gede ya. Ini ukurannya masih agak kecil. Aku nggak tahu deh kalau jantan dia masih bakal membesar atau dia akan kecil, karena beberapa spesies itu tuh jantannya tuh jauh, ada beberapa yang jauh lebih kecil ya guys ya. Ada beberapa yang gedean jantannya, ada yang beberapa juga yang kecilan jantannya, dan ada beberapa juga yang memang setara gitu untuk jantan betina kayak gitu sih guys. Nah kayak misalnya kura-kura kayak kodok Pac-Man lah. Kodok Pac-Man setahu aku sih si jantannya itu lebih kecil ya dibandingkan betinanya. Terus kayak semacam ikan juga ada guys, ikan kapak, ikan lantern itu yang ada ininya guys, yang ada itu jantan itu kecil banget ya dibandingkan betinanya. Itu juga seperti itu. Semut juga kan, semut betinanya kan gede itu guys ya dibandingkan jantannya kecil. Tapi ada juga nih yang jantan lebih gede kayak manusia nih, manusia rata-rata kan yang jantannya ya, yang laki-laki lebih gede kan badannya guys ya dibandingkan yang perempuan. Kayak gitu sih, memang tergantung spesiesnya. Nah jadi aku kurang tahu juga nih kalau dada merah ini apakah masih bisa membesar lagi ya sebagai dia jantan. Dia memang sudah maksimal size-nya kecil atau bisa ngegedein tapi sedikit atau gimana. Buat teman-teman yang pelihara dan yang breeding yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan ukuran segini sebenarnya udah bisa breeding atau belum guys, kayak gitu ya. Dada merah ini juga sebenarnya secara motif tuh dia sangat amat spesial. Maksudnya tuh kayak per ekornya tuh akan berbeda-beda sekali ya guys ya. Secara kayak si bentuk apa ya, si motifnya, si warnanya gitu, kepekatan warnanya. Dada merah yang ini tuh kalau yang aku lihat dia tuh hitamnya tuh pekat sekali guys ya. Pekat banget hitamnya. Bagian tempurungnya juga hitamnya tuh pekat banget gitu guys ya. Terus di bagian dadanya itu merah keoren-orenan, ini juga lumayan pekat sih kalau menurut gue ya. Bukan yang nyaru banget warnanya kayak gimana ya, kadang-kadang tuh ada yang nggak pekat sama sekali gitu guys. Orennya tuh oren muda banget gitu kan guys ya. Kalau ini mah lumayan pekat kayak gitu guys. Aku nggak tahu juga lokalitinya berpengaruh atau tidak. Yang pasti dulu aku jualan kura-kura tuh yang aku tahu ya, dada merah tuh biasanya yang mahal tuh yang bagian sini malah cerah nih. Kalau ini cerah gitu kan, so kayak kelihatan motif-motifnya tuh lebih mahal. Entah lokaliti, entah memang morphine seperti itu atau bawaan kayak manusia juga kan beda-beda ya guys ya badannya, kayak ciri-ciri tubuhnya kan. Aku juga nggak paham ya, buat teman-teman yang paham bisa tulis di kolom komentar guys. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Untuk saat ini ya nggak terlalu banyak ya guys ya yang kita review, karena ya awalnya aku lebih ke meng-highlight gimana reaksi Aras aja. Tapi ya namanya bayi, sekali lagi ya aku juga nggak bisa maksain dia kan, kasian juga dia guys ya. Dia kita istilahnya tuh sampai Aras yang nggak nyaman kita sudahi, dan ternyata dia di box keempat sudah tidak nyaman. Jadi ya segini aja guys boxnya, nggak terlalu banyak. Mungkin di next video kalau teman-teman ada ide kira-kira kita unboxing apa, kalau kita bikin video apa, bisa langsung aja tulis di kolom komentar guys kayak gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu saja guys untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, thank you guys.